Halo semua, welcome back to my YouTube channel dan Via Kitchen. Di video kali ini aku mau bikin puding yang super cantik. Nah, kalian ngiler kan liatnya. Puding ini tuh aku kasih nama puding Indomie. Selain bentuknya yang cantik, rasanya juga nggak kalah enak. Terbukti kalau anak-anak aku suka banget makannya. Selain buat cemilan, ini juga bisa banget buat dijadiin ide jualan kalian. Kalau kalian penasaran gimana cara bikinnya dan apa aja bahannya, langsung aja kita ke cara membuatnya. Tapi sebelumnya tolong dibantu like, share, dan komen video ini supaya channel ini makin berkembang dan aku makin semangat untuk berbagi ide selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe dan tombol loncengnya dinyalain supaya kalian dapat notifikasi di setiap aku upload video baru. Terima kasih banyak. Yang pertama, kita siapkan panci untuk memasak. Kemudian di dalam panci udah ada agar-agar plain atau agar-agar tanpa warna, kemudian masukkan gula pasir dan nutrisari. Ini aku pakai nutrisari rasa mangga. Kalau kalian mau pakai rasa jeruk terserah, yang penting warnanya kuning. Kemudian masukkan nutrijel plain, lalu diaduk sebentar supaya tercampur. Setelah semua bahan keringnya tercampur, lalu tuang airnya. Nah, untuk takaran dan resepnya udah aku tulis di video. Kalau kurang lengkap langsung aja cek kolom deskripsi. Nah, ini diaduk-aduk, kemudian masukkan susu kental manis. Masukkan aja semuanya. Nah, diaduk-aduk lagi, kemudian dimasak sampai jelinya ini mendidih ya. Nah, kalau udah mendidih kayak gini, kecilkan api kompornya. Di sini aku udah siapkan tepung maizena, kemudian mau aku larutkan dulu. Nah, kenapa dilarutkan dulu kayak gini? Ini tujuannya supaya nanti tidak menggumpal ya. Setelah larut, lalu tuang ke dalam jelinya. Lalu jelinya dimasak lagi sampai benar-benar mendidih dan matang. Setelah matang, bisa dimatikan dulu api kompornya, kemudian diangkat, biarkan dulu sampai uap panasnya hilang. Nah, di sini aku udah siapkan cetakan bulat-bulat seperti ini. Kemudian aku udah siapkan juga wadah tin wall berukuran 200 ml. Tuang pudingnya ke dalam cetakan yang bulat-bulat. Nah, untuk banyaknya di sini aku bagi menjadi 11 bagian aja. Kemudian tuang jelinya ke dalam tin wall, tuang sama rata ya. Setelah semuanya dituang ke dalam wadah, kemudian ini kita sisihkan dulu. Kita biarkan dulu sampai pudingnya ini ngeset atau dia sedikit mengeras. Nah, kalau pudingnya udah cukup mengeras, udah bisa dipegang kayak gini, ambil satu bagian kemudian masukkan ke dalam cetakan kue talam kayak gini. Nah, seperti ini ya. Lakukan lagi sama seperti tadi, lakukan sampai semuanya selesai. Step selanjutnya, kita siapkan panci untuk memasak, kemudian masukkan agar-agar plain, gula pasir, lalu tuang air, lanjut diaduk-aduk, kemudian ini dimasak sampai mendidih. Setelah mendidih, maka itu artinya jelinya udah matang. Kemudian biarkan uap panasnya hilang, lalu pindahkan ke dalam wadah menjadi 3 bagian. Bagi menjadi 3 bagian sama rata ya. Setelah itu, satu bagian beri pewarna hijau, satu bagian lagi beri pewarna merah. Nah, ini diaduk rata supaya tercampur. Untuk satu bagian lagi, tambahkan 1 bungkus kental manis. Lalu kemudian setelah kental manisnya masuk, kita aduk sampai tercampur rata. Untuk cairan susu ini kemudian kita angkat, lalu pindahkan ke dalam cetakan kue talam yang sudah berisi jelly yang berwarna kuning. Kemudian masukkan sebanyak 2 sendok teh atau secukupnya aja. Nah, setelah semuanya masuk, lalu biarkan ngeset. Untuk jelly yang berwarna merah dan hijau kita sisihkan juga biar ngeset bersamaan. Step yang terakhir, kita siapkan panci untuk memasak, kemudian masukkan gula pasir, tepung maizena, lalu tuang susu, kemudian diaduk rata. Setelah itu tambahkan pewarna makanan yaitu warna kuning. Nah, tambahkan warnanya sesuai selera, banyaknya disesuaikan aja ya. Lalu diaduk-aduk supaya warnanya keluar.
Setelah semua bahan dipastikan sudah tercampur rata, kemudian hidupkan api kompor. Kemudian ini dimasak sampai adonan ini mengental. Setelah mengental seperti ini, masukkan 1 sendok makan margarin, lalu diaduk rata. Kemudian ini dimasak lagi dengan api kecil sampai adonannya mendidih atau meletup-letup. Nah, kalau sudah meletup-letup seperti ini tandanya sudah matang. Setelah itu langsung aja kita pindahkan ke dalam wadah, langsung masukkan aja semuanya. Setelah itu ini permukaan wadahnya mau kita tutup. Ini tujuannya supaya permukaan adonan tidak berkulit. Biarkan dulu adonan ini sampai hangat. Nah, ini dia setelah hangat, kita buka tutup plastiknya. Nah, setelah itu kita aduk-aduk dulu supaya tercampur. Nah, ini teksturnya sudah berubah ya, sudah lebih ngeset dari sebelumnya. Setelah itu kita pindahkan ke dalam plastik piping bag, masukkan secukupnya aja. Nah, kayak gini ya dia hasilnya. Sekarang saatnya kita ke proses penyelesaian. Letakkan adonan maizena ke atas puding yang pertama. Nah, bentuk seperti mie ya. Nah, seperti ini. Bentuknya sesuai selera aja. Kemudian lakukan lagi sama seperti tadi. Usahakan di plastik nanti dipotong agak kecil, jangan terlalu besar, supaya teksturnya, supaya bentuknya itu agak mirip seperti mie. Seperti itu ya. Nah, lakukan sampai semuanya selesai. Setelah mie-nya udah masuk, kemudian letakkan telur ceploknya. Nah, telurnya udah, kemudian jelly yang berwarna hijau dan merah. Ini ceritanya bisa jadi seperti daun bawang dan cabai ya. Kayak gini. Lakukan sampai semuanya selesai. Nah, ini dia puding Indominya udah jadi. Nah, gimana, cantik bukan? Ini asli dijamin enak, bikinnya juga gampang, layak jual banget. Dan kalian selamat mencoba ya di rumah. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa di like kalau kalian suka video ini dan bantu subscribe juga ya. Terima kasih.